Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya adalah Salsabila Zulfa sebagai moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan, teman-teman saya. Yang pertama ada Indah Sundari dan yang kedua ada Nita Andini. Seharusnya di sini ada Teddy Jonathan, cuman lagi berhalangan hadir. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan kami dari kelompok 6 yang bertemakan asuransi. Next. Sejarah asuransi. Yang pertama itu di zaman Yunani, tepatnya di kota Praja Yunani. Yang kedua, kebesaran Romawi 106 sampai 43 tahun sebelum Masehi. Lalu tahun 1118 di Iceland dan 1240 di Vlaanderen. Next. Hukum asuransi. Yang pertama itu asuransi umum, yang kedua asuransi laut atau kapal, yang ketiga asuransi kebakaran. Keuntungannya atau profit dari asuransi tersebut yaitu yang pertama underwriting profit, yang kedua investment profit, yang ketiga interest profit, yang keempat expense profit. Asuransi menurut undang-undang yaitu ada 3, yang pertama penanggung, yang kedua tertanggung, dan yang ketiga asuransi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan bacakan tentang pengertian asuransi. Kata asuransi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu asuranti, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya pertanggungan. Dari peristilah asuranti, kemudian timbul istilah asurader bagi penanggung dan grasrede bagi tertanggung. Banyak definisi tentang asuransi. Menurut Robert Imer, asuransi ini merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Oke, selanjutnya ada manfaat asuransi. Manfaat asuransi ini, asuransi dapat menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Kemudian dengan asuransi, efisiensi perusahaan dapat dipertahankan guna menjaga kelancaran perusahaan. Kemudian yang ketiga, dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan. Penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin. Maksudnya ialah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggungkan. Kemudian, ada fungsi asuransi. Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila terjadi bahaya-bahaya di luar perhitungan seperti gempa bumi, kebakaran, perang, pemogokan, dan lain-lain, maka resiko-resiko tersebut tidak menjadikan kerugian yang besar bagi perusahaan dari asuransi, bahwa ia dapat memberikan perlindungan dari akibat-akibat resiko tersebut. Selanjutnya adalah tujuan asuransi. Yang pertama, tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Yang kedua, mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian. Selanjutnya ada sifat persetujuan, yaitu semua bentuk asuransi berupa satu persetujuan tertentu atau disorder over incomes. Maksudnya adalah suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih. Lalu ada sifat timbal balik, yaitu persetujuan asuransi merupakan persetujuan timbal balik atau welder Cright
overcomes. Maksudnya dari sifat ini adalah bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Lalu ada sifat konsensual, yaitu perjanjian asuransi merupakan persetujuan konsensual dalam asuransi adalah perjanjian asuransi dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak. Lalu ada sifat perkumpulan, untuk memahami sifat perkumpulan dalam asuransi, maka premi dapat perlawanan dengan asuransi saling menanggung. Asuransi yang disebutkan ini bersifat perkumpulan yang terbentuk di antara tertanggung selaku anggota. Lalu ada klaim asuransi, yaitu klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi untuk mengatasi klaim secara efektif. Lalu ada faktor penghambat asuransi, yaitu manajerial. Manajerial adalah kata sifat dari manajemen yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik atau secara konsep. Yang kedua ada lokasi, menentukan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan suatu tugas penting bagi pemasar, karena keputusan yang salah dapat mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai. Lalu di sini juga ada faktor pendukung, yaitu ada sumber daya manusia, karyawan atau sumber daya SDM, merupakan satu-satunya aset perusahaan yang bernapas atau hidup di samping aset-aset lain yang tidak bernapas atau bersifat kebendaan, seperti modal, bangunan gedung, mesin, peralatan kantor, persediaan barang, dan sebagainya. Sebuah sistem adalah suatu rangkaian kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan mempengaruhi atau biasa disebut dengan subsistem yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.